Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai orang licik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakira Amanda Ayu. Orang licik adalah seseorang yang menggunakan kecerdikan atau tipu daya untuk mencapai tujuan pribadi, biasanya dengan cara memanipulasi orang lain. Mereka terlihat lama dan pintar berbicara, tapi sering menyembunyikan niat jahat di balik sikapnya. Intinya, licik berarti cerdas tetapi tidak jujur. Selanjutnya adalah contoh jenis orang licik. Yang pertama itu ada licik dalam perkataan, yaitu memutar balik kata, jadi palsu atau memanipulasi dengan kata-kata tadi. Selanjutnya yang kedua adalah licik dalam tindakan. Licik dalam tindakan itu adalah pura-pura membantu tetapi sebenarnya menjatuhkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah licik secara emosional, yaitu membuat orang lain merasa bersalah supaya bisa dihindarkan. Dan yang terakhir adalah licik yang di rumah sosial, yaitu menjelekan orang lain supaya dirinya terlihat lebih baik. Lalu ada manfaat. Yang pertama, agar kita lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh sikap manis palsu. Yang kedua, ada menumbuhkan kesadaran untuk selalu jujur dan lurus dalam berteman. Yang ketiga, ada membantu kita mengenali karakter orang di sekitar supaya tidak salah berteman. Dan yang keempat, melatih kecerdasan sosial dan emosional dalam menghadapi manipulasi orang lain. Selanjutnya ada tips atau tips menghadapi orang licik. Yang pertama, jaga jarak aman, jangan terlalu dekat, selalu menghindari. Yang kedua, waspadai sikap terlalu manis orang licik, terutama yang dia berkorban. Yang ketiga, tetap berenang, jangan berkasi. Korupsi, jangan balas kelicikan dengan emosi. Keempat, perhatikan pembicaraan dan tindakan, bukan hanya kata-kata. Dan yang terakhir, bahwa reputasi jujur dan tindakan orang licik sulit membuat orang yang terpilih. Tujuan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Orang licik adalah individu yang menggunakan kebenaran untuk memanipulasi atau menipu demi keuntungan pribadi. Mereka bisa tampak ramah, tetapi menyimpan niat yang merugikan orang lain. Dengan mempelajari sifat licik, kita dapat mengenali tanda-tandanya, lebih berhati-hati dalam bergaul dan menghindari menjadi korban manipulasi. Kuncinya adalah tetap jujur, waspada, dan berindividu, karena kecerdikan tanpa kejujuran hanya akan menimbulkan pengkhianatan dan kerugian bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami membuka sesi tanya jawab. Ayo biar hidup lah. Ayo kelompok. Mestinya biar hidup. Terima kasih segala ini. Biasa ge. Depan mukanya. Jauhan. Makasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rafael dari kelompok 2. Saya izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang licik dalam kelompok kita sendiri? Ayo, Miss, nanya Miss. Ya kan sih moderatornya di sini. Iya. Perkenalkan, nama saya disebut. Perkenalkan, nama saya Ingrid Regus Agung dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah sifat licik bisa digunakan untuk hal positif? Oke, terima kasih. Den, pegang keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Remiati dari kelompok 4. Ingin bertanya aturan agama tentang orang licik. Agama siapa nih? Aturan agama tentang orang licik. Oh iya kan, bertanya sama kalian. Yang kalian kan agamanya apa ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Ingin bertanya, apakah orang licik selalu jahat? Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah. Gue kelompok berapa? Kita kelompok
Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa sih katanya 1? Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan saat menyadari bahwa teman dekat atau pasangan mempunyai sifat licik? Kami akan menjawab pertanyaan dari Ramael kelompok 2. Baik. Pertanyaannya apa? Baik, pertanyaan dari Ramael kelompok 2 yaitu bagaimana cara menghadapi orang licik dalam kelompok kita sendiri. Nah, cara menghadapi orang licik dalam kelompok terutama kelompok kita sendiri itu harus dengan sikap tenang dan cerdas. Nah, pertama kita jangan langsung memacu emosi, jadi kita amati dulu sikapnya. Yang kedua, coba kita ajak bicara baik-baik supaya masalahnya jelas. Nah, kalau dalam konteks kelompok kelas, nah kalau dia udah bersikap keterlaluan, baru bisa kita laporkan ke guru atau kelompok. Intinya jangan lawan licik dan licik, tapi dengan sikap yang tegas dan bijak. Ya. Lalu yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Anak dan Bibi, yaitu apakah sifat licik bisa menjadi hal positif? Jawabannya, sifat licik menipu dan merugikan orang lain. Tapi kalau dalam keadaan benar, bisa jadi mencerminkan bisa menjadi strategi terdebat, negosiasi atau menghadapi orang jahat atau menipu. Puasa. 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda ini, yaitu kelompok 4. Dalam Islam, sifat licik dilarang atas kedatangan dalam kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Al-Quran juga menyebut bahwa orang yang menipu sesungguhnya menipu diri sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Islam mengajarkan untuk cerdas, tapi tetap jujur dan amanah. Oke, benar. Ya kagak di. 3. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Rizky dari kelompok 4. Saat menyadari bahwa teman dekat atau pasangan memiliki sifat licik. Yang pertama, introspeksi dan tenangkan diri dulu. Pastikan tidak bereaksi emosional. Kedua, amati dulu secara objektif. Benarkah ia licik atau hanya salah paham? Yang ketiga, bicarakan baik-baik. Sampaikan secara jujur tapi sopan bahwa kamu merasa dirugikan atau tidak nyaman. Yang keempat, tentukan batasan. Kalau sikapnya merugikan terus-menerus, buat batasan agar kamu tidak terus dimanfaatkan. Yang terakhir, evaluasi hubungan. Kalau pasangan atau teman tak berubah dan tetap manipulatif, pikirkan apakah hubungan itu layak dipertahankan atau tidak. Puas. Oke. Intinya apa? Intinya tetap tenang, bijak, dan jangan biarkan dirimu disakitin terus-menerus. Saya akan menjawab pertanyaan lagi dari kelompok 1. Apakah orang licik selalu jahat? Jawabannya tidak selalu. Orang licik memang saja diasuh. Dia terkadang dengan yang jahat, tapi tidak semua orang licik itu jahat. Kadang mereka licik karena terbiasa mencari jalan pintas, takut kalah, atau ingin diakui. Tapi tetap saja cara licik tetap tidak dibenarkan meskipun tujuannya nampak baik. Yang terbaik adalah cerdas tanpa harus merugikan orang lain. Siap. Cukup. Ya.